Halo, perkenalkan nama saya Devi Mayasari. Saya dari kelas A PBSI 2020A, NPM 220100031078. Baiklah, di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Profesi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mereview materi pertama sampai yang ke-6. Materi yang pertama yaitu konsep dasar profesi pendidikan. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan disebut sebagai profesi, karena profesi menentukan dari sebuah keahlian seseorang. Karena profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang didapatkan pada pekerjaan sebelumnya. Jadi, profesi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pekerjaan atau pekerjaan sebelumnya yang telah kita dapatkan. Jadi, profesi ini tidak semua orang yang bekerja dapat disebut sebagai seorang yang profesional. Jadi, profesi itu adalah seseorang yang mempunyai atau memiliki keterampilan dan keahlian secara khusus dalam suatu pekerjaannya. Jadi, dia benar-benar paham dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu seseorang yang disebut profesi. Materi yang kedua yaitu menjelaskan kualifikasi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua kata profesi yang berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan dapat digambarkan dalam bentuk spektrum tenaga pendidikan. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum. Materi yang ketiga yaitu kompetensi guru. Pada dasarnya, seorang guru harus mempunyai kompetensi yang baik agar berjalan lancar dalam menjalankan tugasnya. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, kita harus menguasai kompetensi-kompetensi baik menurut atau bagi seorang guru itu seperti apa. Agar ketika kegiatan belajar mengajar kita atau kita menjalankan kegiatan mengajar kita di sekolah atau di kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Kompetensi guru merupakan unsur yang paling penting untuk menjadi seorang guru. Penguasaan kompetensi guru ini adalah hal yang wajib sebagai agen pembelajaran. Sedangkan kompetensi ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kompetensi, di mana artinya yaitu kemampuan, kesanggupan, keahlian, kecakapan, atau memenuhi persyaratan, kesiapan, dan kemahiran. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang guru, atau ketika kita sudah menjadi seorang guru, yaitu kita harus sanggup dalam menghadapi murid kita seperti apa, atau kesiapan kita mengajar itu bagaimana, dan skill kita menghadapi ketika ada murid-murid kita yang nakal atau lain sebagainya. Dan kemahiran kita dalam mengajar itu harus kita siapkan, karena kompetensi guru ini sangat penting sebagai bahan kita menjadi seorang guru. Kompetensi profesional seorang guru merupakan penguasaan dari materi pembelajaran secara luas dan mendalam, di mana ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mempunyai kompetensi profesional sendiri. Ketika kita ingin mengajar atau di sebuah kelas, setidaknya kita harus menguasai materi-materi yang akan kita bahas kepada murid-murid kita. Itu yang disebut sebagai kompetensi profesional. Materi yang keempat yaitu mengidentifikasikan kompetensi pendidikan. Baiklah, pada materi yang keempat ini tidak jauh berbeda hakikatnya dengan materi yang ketiga. Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru untuk melakukan tugasnya dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ketika kita sudah menjadi seorang guru, kita harus menguasai kompetensi-kompetensi guru itu seperti apa, agar ketika kita
melakukan pekerjaan kita, yaitu mengajar anak-anak murid kita. Kita sudah menguasai seperti apa kelakuan mereka, seperti apa materi-materi yang akan kita sampaikan kepada mereka, dan seperti apa cara kita menghadapi sikap-sikap mereka yang misalnya salah satu contohnya yaitu ketika ada anak murid kita nakal di sekolah, itu bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, sedangkan meningkatkan kompetensi dasar siswa, yaitu literasi dan numerasi, masih perlu diingatkan. Melalui kompetensi antar siswa, siswa dianjurkan atau diharapkan dapat mengidentifikasikan dan menganalisis potensi serta mengevaluasi diri. Jadi, pentingnya kompetensi pendidikan ini bagi semua pelajar maupun pengajar. Materi yang kelima yaitu implementasi studi kasus. Studi kasus secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan atau penelitian secara mendalam, detail dan terperinci suatu peristiwa tertentu atau yang terjadi secara khusus. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Di sini saya akan menyebutkan beberapa studi kasus berdasarkan permasalahannya. Yang pertama yaitu studi kasus instrumental tunggal. Yang kedua, studi kasus jamak. Yang ketiga yaitu studi kasus mendalam. Sedangkan tujuan dari metode studi kasus ini yaitu yang pertama, menggambarkan situasi individu. Sedangkan yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah utama pada suatu kasus. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kasus, mengungkapkan konsep teoritas. Dan yang keempat yaitu merekomendasi tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari suatu kasus. Sedangkan dari segi jenisnya, studi kasus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama studi kasus eksplanatori, yang kedua studi kasus eksploratori, dan yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Sedangkan maksud dari studi kasus eksplanatori yaitu digunakan ketika peneliti tidak lagi bisa menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti, sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa dikendalikan. Nah, itu fungsinya dari studi kasus eksplanatori. Sedangkan fungsi dari studi kasus eksploratori tadi yang kedua yaitu penelitian tujuannya untuk menjawab pertanyaan dari apa dan juga siapa. Nah, untuk yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif tadi, yaitu maksudnya adalah menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu yang sama. Topik di jenis penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau juga sebagai bidang sejarah. Materi yang keenam yaitu kompetensi sosial. Hakikatnya, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah atau kelas-kelas ketika dia sedang mengajar, maupun di luar lingkungan sekolahnya. Namun, seorang guru juga harus berusaha mengembangkan komunikasi yang baik dengan orang tua pendidik atau dengan orang tua siswanya, sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Pentingnya kompetensi sosial. Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, seorang guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik dengan peserta didik. Dan berkait dengan kompetensi sosial, guru memiliki tugas mengembangkan, memimpin, dan menjadi teladan, yaitu menegakkan keteraturan, kerukunan. Sebagai individu yang berkesinambungan, seorang guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ada 3 aspek dari kompetensi sosial, yaitu yang pertama, kapasitas
kognitif, dan yang kedua yaitu keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi, dan yang ketiga yaitu keterampilan sosial dengan teman sebayanya. Inti dari kompetensi sosial ini adalah seorang guru harus bisa bergaul secara efektif dengan murid-muridnya yang berada di kelasnya. Baiklah, sekian hasil review materi pertama sampai yang ke-6 dari mata kuliah Profesi Pendidikan. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.